wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN DSD, di mana dosen pengampu atau tutornya adalah Bapak Lukman Budiarto, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN DSD modul 1 dan 2. Yang pertama, di dalam modul 1 ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama berbicara tentang hakikat, fungsi, dan tujuan PKN DSD. Kegiatan belajar kedua yaitu ruang lingkup PKN DSD, dan kegiatan belajar yang ketiga tuntutan pedagogis PKN DSD. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dalam kurikulum SD tahun 1968, PKN mencakup sejarah Indonesia, geografis, dan SD. Dalam kurikulum SMP tahun 1968, PKN mencakup materi tentang sejarah Indonesia dan tata negara. Sedangkan dalam kurikulum SMA pada tahun 1968, PKN lebih banyak berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakikat PKN DSD. Hakikat PKN DSD yaitu pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan yang pertama, hak-hak dan kewajibannya menjadi warga Indonesia, dan yang kedua, cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi PKN DSD. Fungsi PKN DSD sebagaimana wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, di mana di sini ada 3 fungsi PKN DSD. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 linia keempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Tujuan PKN DSD. Tujuan PKN DSD di sini berfungsi sebagai tujuan PKN DSD sebagai pendidikan nilai dan moral yang meliputi pengetahuan atau konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral, di mana di sini memuat 4 aspek. Yang pertama, di mana di sini memuat 4 aspek tujuan PKN DSD. Yang pertama, pluralistik uniter atau Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Yang kedua, individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. Yang ketiga, semua dimensi kecerdasan. Dan yang terakhir, pengalaman belajarnya. Ruang lingkup PKN DSD itu bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak langsung secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Poin yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya. Dan yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Terus berdasarkan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan politik. Yang ketujuh, Pancasila. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Tuntutan pedagogis PKN DSD. Tuntutan pedagogis dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar atau learning experience yang bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar. Secara singkat, PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan moral. Alasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, materi PKN adalah konsep-konsep nilai, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kedua, sasaran belajar akhir PKN adalah terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, proses pembelajaran menuntut keterlibatannya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru. Selanjutnya kita masuk pada modul 2, yaitu karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral, di mana di sini juga memuat kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama yaitu pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral DSD. Kegiatan belajar yang kedua berisikan tentang pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN DSD, dan kegiatan belajar yang ketiga dan terakhir yaitu hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN DSD. Kegiatan pelajaran yang pertama yaitu pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral DSD. Pendidikan nilai, di mana Herman di sini berpendapat tentang pendidikan nilai, yaitu Herman di sini berpendapat tentang pendidikan nilai, yaitu tentang mengemukakan suatu prinsip yang mendasar, yaitu value is neither touch nor touch is learned, yang artinya adalah substansi nilai pribadi seorang melalui belajar tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas. Pengertian pendidikan secara umum, di mana pengertian pendidikan secara umum yaitu proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga dewasa dan dapat mengarungi hidup dengan baik dalam arti selamat dunia akhirat. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya itu prinsip pendidikan. Diselenggarakan di mana? Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan, di mana di sini memuat 6 prinsip. Yang pertama, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang kedua, sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Yang ketiga, sebagai suatu proses pembudayaan. Yang ketiga, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan serta didik sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas serta didik. Yang kelima itu mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir atau yang keenam, memberdayakan semua komponen masyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat moral. Moral dalam perkembangannya diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan, nilai, dan moral sudah berlangsung di dalamnya. Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap dikenal dengan value education, effective education, moral education, dan yang terakhir character education. Bagaimana PKN sebagaimana mata pelajaran yang memiliki misi pendidikan, nilai, dan moral. Karakteristik PKN sebagai pendidikan, nilai, dan moral sebagai wahana pedagogis, pembangunan watak dan karakter, misi psikopedagogis, membentuk watak beserta peradaban generasi yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak. Terus, pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang mendesak bagi kelangsungan hidup yang berkeradaban, karena pada dasarnya pewarisan nilai antar generasi dan dalam suatu generasi merupakan wahana sosiokologis dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban. Selanjutnya yaitu dimensi nilai good karakter. Di sini ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi wawasan moral. Yang kedua, dimensi perasaan moral. Dan yang ketiga, dimensi perilaku moral. Yang pertama itu dimensi wawasan moral memuat dua prinsip. Yang pertama, wawasan moral. Yang kedua, kesadaran moral. Di sini wawasan moral ada 3, mencakup 3. Yang pertama, kemampuan mengambil pandangan orang lain. Yang kedua, penerapan moral, mengambil keputusan. Dan yang ketiga, pemahaman diri sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, dimensi perasaan moral ada 3. Yang pertama, perasaan moral atau hati nurani. Yang kedua, harapan diri, empati, cinta kebaikan. Dan yang ketiga, kontrol diri, merasakan diri sendiri. Dan yang ketiga itu dimensi perilaku moral. Dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi perilaku moral yang berisi 2. Yang di sini ada 2 prinsip. Yang pertama, perilaku moral. Yang ketiga yaitu dimensi perilaku moral, di mana memuat 2 perilaku. Yang pertama perilaku moral dan yang kedua kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu pendidikan moral secara formal kultural di Indonesia. Yang pertama PKN, pendidikan moral secara formal kurikuler.
Selanjutnya yaitu pendidikan secara formal kurikuler di Indonesia, yaitu mencakup pendidikan sikap, keyakinan, perilaku dalam hubungan manusia dengan negaranya dan masyarakatnya serta bangsanya. Yang kedua, di mana pendidikan moral secara formal kurikuler di Indonesia mencakup empat, yaitu PKN, pendidikan agama, bahasa dan seni, serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama PKN yaitu mencakup pendidikan sikap, keyakinan, perilaku dalam hubungan manusia dengan negaranya dan masyarakatnya serta bangsanya. Selanjutnya, pendidikan agama mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku dalam hubungan manusia dengan Khalik, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan alam. Yang ketiga yaitu bahasa dan seni, mencakup pendidikan nilai yang menyangkut pemaknaan dan penghargaan terhadap harmoni atau keindahan seriusan dalam hubungan antara manusia dan alam semesta. Dan yang terakhir, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan atau cinta tanah air atau patriotisme serta nilai dan kebajikan demokratis. Selanjutnya yaitu pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN DSD. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 berisikan tentang mata pelajaran pendidikan warganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nah, di sini ada Di sini selanjutnya itu interaksi pengembangan nilai dan moral dalam PKN SD, yaitu konsep value education, moral education, education for fighters sebagai program dan proses pendidikan yang bertujuan selain mengembangkan pikiran juga mengembangkan nilai dan sikap. Menurut Lekona, pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, segianya setiap individu mengerti dan berkomitmen untuk satu, menghormati hak orang lain, yang kedua, partisipasi dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga, mematuhi hukum yang berlaku, dan yang terakhir atau yang keempat, peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umum. Selanjutnya yaitu tahapan domain kesadaran mengenai aturan. Di sini ada pendapat Paiget. Di sini Paiget berpendapat ada 3. Yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Yang kedua, usia 2 sampai 8 tahun. Pada usia ini, aturan disikapi sebagai hal yang bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran.
Dan yang terakhir yaitu usia 8 sampai 12 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Selanjutnya yaitu tahapan pada domain pelaksanaan aturan. Di sini ada menurut Pareget. Pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. Yang kedua, usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia ini aturan dilaksanakan sebagai perilaku yang lebih berorientasi pada diri sendiri. Dan yang ketiga, usia 6 sampai 10 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu usia 10 sampai 12 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Selanjutnya yaitu perumusan perkembangan moral. Menurut Holberg, yaitu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu prakonvensional, tingkatan kedua itu konvensional, dan tingkatan yang ketiga postkonvensional. Kita bahas model yang pertama. Tingkat pertama yaitu prakonvensional, ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi hukuman dan keputusan. Tahap kedua yaitu orientasi instrumental nisbi. Nah, tingkatan yang kedua 2 tahapan juga. Yang pertama orientasi pada kesepakatan timbal balik, dan yang kedua orientasi pada hukum dan ketertiban. Tingkatan yang ketiga yaitu postkonvensional, ada 2 tahap. Yang pertama orientasi kontrak sosial. Yang pertama yaitu orientasi kontrak sosial legislatif, legalistik. Dan yang kedua orientasi prinsip etika universal. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pendekatan pendidikan nilai menurut Piaget dan Holberg. Menurut Piaget yaitu menitikberatkan pada pengembangan kemampuan pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Menurut Holberg yaitu menitikberatkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan alternatif pemecahan terhadap yang dilema moral melalui proses klarifikasi yang benar. Itu persamaan pendekatan pendidikan nilai menurut Piaget dan Holberg, yaitu perilaku moral yang dilandasi beneran moral sangat netral dengan nilai yang bersifat sekuler, dan tidak mempertimbangkan nilai religius yang tidak bisa sepenuhnya didekati secara rasional. Itulah tadi isi modul 1 dan modul 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.